Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghatamkan Al-Quran. Kisah Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang kaya ataupun rakyat biasa. Para pejabat istana pun membaur menjadi satu tanpa melihat status sosial mereka masing-masing. Gegap gempita pesta pun dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka makan dan duduk di tempat yang sama tanpa pandang bulu. Di tengah-tengah ramainya acara, Baginda Raja pun berkata di hadapan orang-orang, "Wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini, aku ingin menambah semangat acara kita bersama dengan mengadakan sayembara," ujar Baginda Raja. "Sayembara apa itu, Paduka?" tanya salah seorang warga. "Sayembara itu berbentuk mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Siapa yang cepat menghatamkan Al-Quran sesuai peraturan, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sayembara ini boleh diikuti oleh berbagai kalangan," terang Baginda Raja. Ba'da sholat Isya akan dimulai acaranya. Malam pun tiba. Para warga pun sangat antusias untuk mengikuti sayembara tersebut. Selepas sholat Isya, semua pun berkumpul di halaman istana dan langsung membaca surat Al-Baqarah sebagai pintu gerbang untuk menghatamkan Al-Quran. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia pun sempat bertanya kepada Baginda Raja terkait sayembara tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung ikut bergabung bersama warga lainnya di halaman istana untuk mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, yang dilakukan oleh Abu Nawas bukanlah membaca Al-Quran. Dia malah mengambil makanan. Baginda Raja pun menegurnya. "Hai Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tidak bergegas membaca Al-Quran? Kau jadi ikut sayembara atau tidak, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya tentu saja hamba ikut, Paduka," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Setelah dirasa istirahatnya cukup, Abu Nawas pun bergegas mengambil air wudhu dan ia pun membaca Al-Quran. Namun tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun berteriak dengan suara yang lantang, "Wahai Paduka yang mulia, hamba sudah menghatamkan Al-Quran, Paduka. Jadi hambalah pemenangnya," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, para peserta lain pun terkejut dan mereka pun tidak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin, Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti berbohong. Kami saja yang membaca sejak habis sholat Isya. Baru sampai bab 10. Masa Abu Nawas yang baru datang langsung menghatamkan Al-Quran?" Protes dari salah seorang peserta dan langsung diiyakan oleh peserta yang lainnya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran tersebut dengan waktu yang singkat?" "Mereka tidak percaya dan termasuk aku juga, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Saya cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Paduka," terang Abu Nawas. "Loh, kenapa kok bisa begitu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi.
Begini Paduka yang mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama saja membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan saya sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali Paduka. Jadi saya sudah menghatamkan Al-Quran Paduka. Terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, seluruh peserta pun hanya terdiam. Sedangkan Baginda Raja pun takjub akan pemikiran Abu Nawas yang cerdas. Sehingga sayembara itu pun dimenangkan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang. Dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya?" jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai." "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyanyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai. Nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas, kambing-kambing," ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu.
Memangnya berapa kau berani membayarnya? Tanya Abu Nawas. Akan kubayar 3 dirham, ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing. Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" Tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak Abu Nawas," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya, dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri. "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan sayembara besar-besaran dengan tujuan menemukan seseorang yang bisa membawanya pada kebahagiaan sejati. Kabar sayembara tersebut cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang pun datang untuk mencoba peruntungan tersebut. Para peserta sayembara membawa Baginda Raja ke tempat manapun untuk menghiburnya.
Mereka berusaha dengan segala cara membuat Baginda Raja bahagia. Namun semua usaha mereka tidak berhasil. Baginda Raja tetap merasa tidak bahagia. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Tidak seorang pun berhasil membuat Baginda Raja bahagia. Kekecewaan Baginda Raja pun makin mendalam. Orang-orang pun merasa bingung tentang apa yang sebenarnya bisa membuat Baginda Raja bahagia. Namun di sebuah desa yang terpencil, Abu Nawas, seorang tokoh cerdas yang terkenal, sedang duduk-duduk sendirian. Salah seorang tetangganya pun mendatangi dan menceritakan tentang sayembara di istana raja. Abu Nawas yang selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan, ia pun tertarik dengan tantangan ini. Ia yakin bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kekayaan materi semata. Maka Abu Nawas memutuskan mengikuti sayembara tersebut dengan niat yang sangat tidak biasa. Ketika tiba di istana, ia pun meminta izin untuk membawa Baginda Raja ke suatu tempat yang menurutnya akan membawa pada kebahagiaan sejati. Sang raja pun penasaran dan ia pun mengizinkannya. Lalu mereka berdua pun pergi ke dalam hutan yang tenang. Di tengah perjalanan, raja tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh ke jurang yang dalam. Dengan cepat, Abu Nawas pun meraih tangan Baginda Raja. Ia mencegahnya agar Baginda Raja tidak jatuh ke jurang yang sangat berbahaya. Sang raja pun yang ketakutan berkata, "Abu Nawas, tolong aku, Abu Nawas, aku sangat takut." "Paduka yang mulia, jika hamba melepaskan tangan Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak. Aku akan mati jika kau melepaskanku, Abu Nawas. Tolong bantu aku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu tersenyum dan berkata lagi, "Kalau begitu, jika hamba membantu Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" tanya Abu Nawas. Sang raja pun lalu menjawab, "Iya Abu Nawas, sangat bahagia. Kamu telah menyelamatkan hidupku Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Setelah menyelamatkan Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Paduka yang mulia, kebahagiaan sejati seringkali tidak terletak dalam harta, benda, atau kemewahan. Kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam perasaan bersyukur dan dalam membantu sesama manusia yang sedang kesulitan." Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda Raja pun merenungkan kata-katanya. Ia pun mulai menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran berharga tentang makna sejati dalam kebahagiaan. Setelah itu, Baginda Raja pun menjadi lebih dermawan dan sering membantu orang-orang yang membutuhkannya. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan harta, melainkan dengan memberi dan berempati kepada sesama. Kisah Abu Nawas dan Baginda Raja kali ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali tidak tergantung pada harta atau kemewahan. Sebaliknya, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kebaikan hati, empati, dan dalam memberikan kepada orang lain. Abu Nawas dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya membantu Baginda Raja menemukan kebahagiaan sejati melalui perbuatan baik dan kedermawanan. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu.
Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku.
Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidamu sudah tidak lagi mati rasa tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas?
Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan, mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu," titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata atau sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana. "Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah, "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga.
Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran? Tanya Baginda Raja. Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku, jawab Abu Nawas. Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka, kata Abu Nawas. Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati, atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut Paduka, ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak, Abu Nawas. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilahkan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana? Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara, ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas,
Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu. Kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit istananya untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halamanku untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas kepada sang istri. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri dengan sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka, istriku. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana akan datang kemari untuk menangkapku, istriku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Dan ternyata dugaan Abu Nawas pun benar. Selepas kepergian Abu Nawas, beberapa prajurit istana pun datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas. Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini ternyata," ucap salah satu prajurit. Dan akhirnya para prajurit itu pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini, Paduka," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar Abu Nawas.
Dia mencoba menghindari hukumannya, pikir Baginda Raja. Sementara itu, Abu Nawas pun mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika, dalam pengembaraannya, Abu Nawas pun melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar, sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun menolaknya. Dan karena para warga pun memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Setelah sampai di rumah kepala dusun, Abu Nawas pun dijamu dengan berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya seorang raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewanya? Padahal kalian tidak mengenalku," tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau, Tuan. Tanaman-tanaman mati, air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas pun terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke kampung itu untuk numpang mandi. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Lalu muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa syaratnya Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Lalu para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember saja. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah-tengah lapangan. Abu Nawas pun segera melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua digunakannya untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami, Tuan," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujatnya. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci. Lalu ia menjemurnya. Dan perkataan mereka pun tidak dihiraukan. Para warga pun bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Akan tetapi niat mereka pun langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul dengan hujan lebat. Penduduk pun akhirnya lupa dengan kemarahannya. Bahkan sebaliknya, mereka pun berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Sang kepala dusun pun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh,
Sebenarnya doa apa yang Tuhan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan? Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Dan dengan polosnya Abu Nawas pun menjawab, "Begini Tuan, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, sontak saja para warga pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun menetap di kampung itu sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas.
ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya, Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas diuji oleh jin dan berakhir tertawa ngakak. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sedang mencari kayu di hutan sembari membawa kapak usang untuk mempermudah pekerjaannya. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Kapak usang milik Abu Nawas pun terjatuh ke dalam jurang. Abu Nawas pun langsung panik dan bingung karena kapaknya jatuh ke dalam jurang. Melihat Abu Nawas dengan gelagat demikian, tiba-tiba datanglah seorang jin yang berubah menjelma menjadi seorang kakek-kakek. Kemudian kakek itu pun menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun, kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, yaitu berlapiskan emas yang sangat mewah. Apakah ini kapakmu, nak? Ucap sang kakek sembari menunjukkan kapaknya. Bukan, kek, itu bukan kapakku, ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu pun langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. Dan apakah ini kapakmu, anak muda? Tanya sang kakek lagi. Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat, terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar orang yang jujur. Sebelum memberi 2 kapak mahal tadi, kakek itu pun bertanya kepada Abu Nawas, mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek.
Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa karena bisa memberikan nafkah yang halal, tutur Abu Nawas. Dan akhirnya kakek itu pun memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah kejujuran Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ saja, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil, dan akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas dan kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas pun langsung mencari istrinya. Sudah semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya hilang secara misterius. Lalu kakek itu pun datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Wahai anak muda, apa yang sedang kau cari?" Ucap sang kakek sambil menawarkan diri untuk membantu Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian yang kotor. "Tenang saja anak muda, aku akan membantumu dan pasti akan menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas pun teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke dalam jurang dan membantunya untuk mengambilnya, dan akhirnya memberikan 2 kapaknya kepada Abu Nawas. "Wah, rupanya kakek ini ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai anak muda, apakah benar ini adalah istrimu?" Lalu Abu Nawas pun melihat dari ujung kepala sampai kaki wanita itu, apakah benar wanita itu adalah istrinya. "Benar kek, ini istri saya," kata Abu Nawas. "Bukan. Ini bukan istrimu anak muda, kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas pun menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak kemarin. Kakek itu pastinya akan membawakan 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik lagi itu kepadaku, seperti kapak kemarin," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Kisah Abu Nawas dapat berbicara dengan ikan yang mengaku telah membunuh ayahnya. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki tetangga yang bernama Abu Jahil. Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke tempat Abu Jahil, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia sering berseteru dengan Abu Jahil. Namun kali ini alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga terhadap Abu Jahil tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumah Abu Jahil. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas,
Abu Jahil pun segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar dan menggantinya dengan nampan yang berisikan hidangan ikan-ikan yang kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk Abu Nawas," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilakan Abu Nawas untuk duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas dalam hatinya. "Mari semuanya, silakan nikmati hidangan ikan bakarnya," ucap Abu Jahil mempersilakan. Dalam acara tersebut, orang-orang pun menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan yang kecil yang ada di hadapannya. "Kenapa Abu Nawas, engkau diam saja? Silakan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Oh, terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermalukanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu muncullah ide Abu Nawas untuk membalas dendam pada Abu Jahil. Abu Nawas pun mengambil satu ikan kecil yang ada di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil pun meledeknya kembali. "Hei Abu Nawas, kamu akan memakan ikan itu lewat telingamu ya Abu Nawas?" ledek Abu Jahil. "Oh tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Saat itu, orang-orang yang ada di sana pun terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka dengan penasaran. "Sesungguhnya, ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana itu yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Dan ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakan ikan-ikan besar itu kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh para undangan yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. "Dan kini Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku. Dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penuturan Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia meminta ikan besarku," pikir Abu Jahil. Dan terpaksa Abu Jahil pun meletakkan hidangan ikan-ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencana Abu Jahil untuk mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang akhirnya pun mengalami kegagalan. Ia pun menggerutu dalam hatinya, "Kurang ajar Abu Nawas. Memang susah untuk mengerjai Abu Nawas. Tunggu aja Abu Nawas," gerutu Abu Jahil dalam hatinya. Kisah Abu Nawas, cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa. Namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya?
Begini ceritanya. Saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja Abu Nawas," pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. "Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja Abu Jahil," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Jahil. Katanya dia kekurangan uang, tapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa emangnya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas itu?" "Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga.
Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu, jawab sang dukun. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya Abu Nawas lagi. Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata dukun menjelaskan. Aku mengerti. Oke, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti. Tepatnya saat tiba di rumah nanti, aku akan segera kembalikan utangku Abu Nawas," ucap Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Abu Jahil?" Kuda Abu Nawas. "Saya masih punya uang banyak Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya, agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas mendapat tugas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari neraka. Baginda Raja ingin tahu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu. Abu Nawas pun berangkat mencari neraka dengan membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Orang-orang yang melihatnya pun heran dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini?" tanya salah seorang warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Hah? Mencari neraka di siang bolong begini dengan lampu minyak?" tanya warga lagi itu dengan nada tak percaya. "Ya, aku harus mencari neraka karena ini adalah perintah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kau bisa menemukan neraka di siang hari begini Abu Nawas? Bukankah neraka itu ada di bawah tanah?" tanya warga itu dengan penasaran. "Ah, kau tidak tahu apa-apa. Neraka itu ada di mana-mana. Neraka itu ada di hati manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Neraka itu ada di rumah-rumah yang tidak harmonis dan penuh dengan pertengkaran. Neraka itu ada di masyarakat yang tidak adil dan penuh dengan penindasan. Aku membawa lampu minyak ini untuk menerangi kegelapan hati manusia dan menunjukkan keburukan mereka," jelas Abu Nawas dengan panjang lebar. Warga itu pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia merasa tersindir dan malu atas perilakunya yang selama ini tidak baik. Dia pun meminta maaf kepada Abu Nawas dan berjanji akan memperbaiki dirinya.
Abu Nawas pun melanjutkan pencariannya ke rumah-rumah yang lainnya. Di setiap rumah, dia selalu mendapatkan reaksi yang sama dari orang-orang yang tinggal di sana. Mereka merasa tersentuh dan tersadar atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka pun berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan taat beragama. Akhirnya, Abu Nawas pun kembali ke istana untuk melaporkan hasil pencariannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung ditanya oleh Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan neraka?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Ya Paduka yang mulia, aku sudah menemukan neraka," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Neraka itu sangat mengerikan Paduka yang mulia. Neraka itu panas dan gelap. Neraka itu penuh dengan api dan azab. Neraka itu penuh dengan tangisan dan jeritan," kata Abu Nawas. "Benarkah itu Abu Nawas? Lalu di mana kau menemukan neraka itu?" tanya Baginda Raja lagi dengan heran. "Di hati manusia Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dan dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugasnya. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham," titah Baginda Raja. "Daulat Paduka Raja," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina?" tanya Patih kepada Baginda Raja. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih lagi. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu," titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas.
Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Kipatih. "Hahaha.
Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Ki Patih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Jagfar. Dan akhirnya, mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun
datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar. Baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal, sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikuti kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itulah Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak apa-apa penasihat, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana pun tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi Baginda Raja. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana pun menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Baginda Raja memilih menutup diri, ucap penasihat istana. Oh iya, saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas yang lainnya. Maka beberapa menteri istana pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas pun sempat terkejut. Karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah para prajurit istana. Wahai para menteri, kenapa kalian yang datang sendiri ke sini? Biasanya kan para prajurit istana yang diutus Baginda Raja, tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu kepada Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, Abu Nawas, kata salah satu menteri. Baiklah,
aku akan coba menghiburnya. Mari kita datang ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Lalu ia pun bercerita tentang kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja. Ia berharap Baginda Raja bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas. Lalu ia pun masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri pun segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap para menteri. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang-orang yang ada di pasar pun merasa heran. Salah satu dari mereka pun lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas pun membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun itu bisa melakukannya. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami Abu Nawas," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan. Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka Raja untuk datang ke istana," ucap salah seorang prajurit. "Benarkah itu prajurit?" tanya Abu Nawas untuk memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit tersebut. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas dalam hatinya. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda Raja masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah seorang prajurit. "Baiklah, aku akan ke istana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Lalu ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Oh, benar sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya Abu Nawas? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan Abu Nawas," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah sekali Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah Paduka,"
Bahkan anak kecil pun bisa. Jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka Raja. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil. Balas Abu Nawas. Iya, itu memang benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, Paduka. Jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja pun mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan, Paduka. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani, Paduka. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Dan sejak kejadian itu, kini Baginda Raja pun mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Paduka yang mulia, permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih, Paduka, ucap Abu Nawas. Oh iya Abu Nawas, terima kasih atas saran-saranmu. Lalu Baginda Raja pun tidak lupa untuk memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas.